Terus yang membuat kamu tuh turning, kayak ada turning point gitu. You know what? Kayaknya gue udah burn out nih dengan apa yang kejadian dengan hidup gue. Kayaknya ada something di hidup ini yang lebih dari ini gitu. Nggak cuman sekedar gini-gini doang. Apa sih membuat kamu tuh kayak turning point, kayak berputar kayak 180 gitu? What is it? Yang Apa sih yang membuat kamu tuh, you know what? Gua harus, oke, gua harus bergerak dan berubah dan tetap terus produktif ini. Dan gua yakin gua pasti bisa achieve everything. You know, kayak yang break the chain gitu loh. Break the chain gitu loh. break the cycle. Break the cycle. Oke, go ahead. Ngopi Ya. dulu. Ojo lali ngopi nih, Ra. Ya iki aku ono iki. Enak iki los. Iki ono los. Ya yang bikin yang bikin aku bertahan sampai sekarang tuh apa ya, Mas? Ya mungkin ya pemikiranku ini apa ya, mungkin diolokin teman-teman baper dari apa, cuman memang pemikiranku ini untuk ke depan itu mungkin teman-teman ini kayak nggak bisa nerima juga gitu. Aku pengen gini, aku pengen gitu, ya terbatas juga gitu. Apa yang bisa bikin bertahan sampai sekarang juga ya tentunya selalu berdoa sih, maksudnya doa sama Tuhan juga bisa dikuatkan gitu. Nggak mudah juga, Mas, untuk bertahan sampai sekarang itu nggak mudah. Banyak omongan teman-teman, omongan teman-teman deket lah, sahabat-sahabat deket itu yang bikin apa ya, kadang lurus, kadang belok, kadang lurus gitu. Nggak segampang membalikkan tangan gitu. Sulit memang, Mas. Tapi memang nggak tahu ya, aku memang dari dulu itu seneng kayak eksperimen cuman ya itu tadi terbatas gitu, nggak ada teman yang bisa apa ya, mengimbangin gitu ya. Paling kalau ada teman-teman bilang ya paling aku disangka ngomongin gila, oh arek ini gendeng arek. Tapi aku yakin gitu loh, nanti suatu saat pasti bisa gitu. Tapi nggak tahu kapan kan, nggak mau terlalu gegabah juga gitu. Jadi gitu maksudnya, wah wangil ngomong ini ceweru iki Pak. Ceweru iki harusnya ini harus ada space. Sama tanya gini, 1 hari 2 hari aku tak nulis ini kata-katanya, baru nanti ditempel ini. Iki langsung ini Pak. Langsung ditembak jebret. Memang sih kalau spontaneous itu lebih ini sih, apa namanya, momennya lebih ada. Kadang-kadang kalau udah kita tulis langsung pas diomongin beda lagi, you know, versinya. Cuman ya proses jatuh bangun itu banyak, Mas, maksudnya ya hampir setiap hari banyak banget gitu loh. Proses jatuh bangun itu nggak, makanya aku bilang tadi itu nggak segampang membalikkan tangan. Proses berubah, proses apa, enough, cukup, aku capek hidup kayak gini-gini aja. Aku pengen kedepannya itu ya nggak munak lah, sukses ya. Tapi sukses dalam arti apa gitu kan? Sukses kan punya orang-orang, maksudnya sukses untuk ukuran orang-orang awam lainnya kan punya rumah, mobil, apa dan segala macam, bisa diperlihatkan hasilnya. Tapi ini yang tak maksud sukses ke depan itu ya bisa berguna untuk orang lain juga gitu. Aku diberkati gitu. Nah aku yang pacaran ini bisa memberkati orang lain. Ya meskipun nanti dimanfaatin gitu. Aku kan doa, Tuhan aku pengen memberkati orang lain. Tapi di saat aku dimanfaatin, wis ngamuk-ngamuk. Wah, wis ngene lah itu. Maksudnya tak maksud sukses itu meskipun nanti dimanfaatin sebesar apapun sama temen atau apa, itu harus tetap bisa bilang bersyukur. Itu sih kalau menurutku, kalau ukuran sukses itu kayak gitu sih, Mas.
Ya tapi nggak munak juga, sukses ke depan ya harus ada target seperti itu. Jadi gitu sih mas. Oke. Jadi nge-flow apa ya cycle gitu. bahasa Inggrisnya blessed to be apa mas? Blessed to be blessed. Walah apa? Blessed to be blessed. Oke, jadi pretty much apa namanya nge-flow, terus apa namanya harus punya visi dan bersyukur dan berharap dan berdoa ini semua bakalan sukses gitu. Tapi tetap berjuang. Aku bersyukur juga ya dengan hadirnya mungkin teman-teman apalagi sampean gitu kan Mas Wano yang ada di sana selalu dukung. Terus teman-teman yang di sini juga teman-teman Crossland juga kan. Ya jujur aja kalau aku nggak di Crossland mungkin ya nggak bisa kenal sampean, nggak bisa kenal anak-anak, nggak bisa kenal teman-teman gitu. Jadi ya bersyukur juga ya, awal bersyukurnya ya dari teman-teman bisa ketemu teman-teman Crossland kayak gitu. Yang mikir ya, aku lihat dulu mungkin kalau nggak ini ya, mesti nggak bertobat, mesti secara ketemu Crossland gitu kan nggak mungkin bisa seperti ini, meskipun di Crossland juga ditempa bisa mesti diproses ya. Nggak gampang juga masuk di komunitas seperti itu kan kalau menurutku itu bukan komunitas yang bukan komunitas yang ini mas, kayak komunitas awam ya, sekuler lah pada lainnya lah. Ini benar-benar ya kalau dibilang sakral sih enggak ya, orang yang siap masuk di Crossland harus siap diproses hatinya. Nah sampai lawi sih kan nggak ngecap kan? Serius aku nggak ngecap. Ini memang kalau orang yang visinya di hatinya itu udah beda, pasti tas keluar, tas mencetat, tas gitu lah pasti gitu. Tapi kalau memang benar-benar visinya itu untuk Tuhan, visinya itu untuk memberkati, untuk teman-teman, terus punya hati di situ, lah itu pasti bakal awet mas. Ya meskipun sakit hati ya nanti keluar grup apa gitu ya nggak mudah ya nggak mudah juga loh ya. Aku ya kayak gitu prosesnya, wih gendeng ngeri mas. Kalau untuk dibilang bisa bertahan sampai sekarang, dibilang bertahan sendiri, wah enggak mas, tentunya juga dengan bantuan Tuhan juga. Intinya nggak sendiri lah, banyak teman-teman yang bisa menopang sampai detik ini gitu. Menopangnya itu banyak, kayak simbiosis mutualisme gitu ya. Butuh ini ada, butuh itu ada, butuh ini kayak gitu. Right. Jadi gitu ya mas. Ya, support dari teman ya. Support dari lingkungan juga itu yang membentuk karakter kita dan mau diproses. By the way itu jemurannya boleh juga bro itu. Iya ando. Asik. Jadi kayak gitu mas. Kalau masalah ngeband sendiri gimana bro? Kenapa? Ada ini enggak? Ada hubungannya nggak kayak dengan band ekstrim sama membentuk membentuk karakter kita untuk ngelihat kehidupan gitu. Kan kalau orang-orang udah di band ekstrim, main band ekstrim kayak grindcore atau anything lah dengan metal, itu cenderung perspektif kita kan ngelihatnya dunia tuh udah beda lagi. Kita lebih overthinking, kita lebih ngelihat orang dunia tuh, orang awam tuh ngelihatnya ke sini, kita ngelihatnya ke sini. Nah itu kira-kira ada hubungannya nggak dengan membentuk karakter juga untuk bertahan? Benar itu mas, benar. Untuk membentuk karakter itu sangat benar sekali. Untuk di dunia sekuler kayak band-bandan kayak grindcore apalagi rapcore, grindcore dan genre-genre lainnya, memang ketika kita itu masuk ke dalam maksudnya naungan ya,
circle itu ya, masuk ke dalam circle itu ya mau nggak mau kita awalnya ya harus nyemplung gitu loh. Mulai dari ya ini kita ngomongin sisi negatifnya dulu. Ya mulai minum, ya kayak drugs, terus cewek apalagi. Nah itu tantangannya di situ ya, tergantung orangnya sih mas. Cuman ada di suatu titik ketika aku sendiri ngomongin tadi yang hal negatif itu pasti capek. Aku capek. Nah, di situ tuh akhirnya bentuk kayak bukan apa ya, membentuk karakter tuh kayak bener-bener bentuk karakter banget gitu. Dan kita harus, kalau aku pribadi sendiri, aku harus tahu siapa dunia apa masa gitu itu dunia hitam ya mas ya. Dunia kayak gitu kita harus tahu karena memang pelajaran hidup di situ tuh banyak sekali mas. Kayak salah apa berantem terus kayak mau ngedrugs gitu minjem terus jualin apa, keren mas. Maksudnya ya bukan bangga, ini bukan bangga tapi memang sharing gitu kan, terus main cewek apa, akhirnya capek lah. Dari capek itu akhirnya ya wis lah, wis aku wis cukup aja sampai dari sini, meskipun kadang jatuh gitu. Cuman memang di situ prosesnya, memang di situ kita diproses masing-masing kan beda juga kan. Aku juga nggak bisa ngomongin proses kita sama, enggak. Semua ada apa ya, ada masanya sendiri, ada beratnya sendiri. Belum tentu aku ngelihat sampean kayak wah enak ya Mas Vano di Amerika gini kerja-kerja. Ya belum tentu aku dulu ya bisa apa namanya ngelewatin apa ya, ngelewatin jalurnya kayak sekarang sampai jadi kayak sekarang. Terus mungkin kayak tetanggaku lihat aku nyangkruk bengi mulai bengi, metu sore mulai bengi mulai subuh ini, dikira nyangkruk apa dikira nang Gunung Kelut. Ya padahal kan aku ketemuan sama orang terus cuci sepatu dan segala macam kan, ya tergantung yang ngelihat sih mas. Jadi lebih terbentuk karakternya ya di luar ya, masing-masing porsinya mas. Jadi nggak bisa nyamain, jadi seperti itu. Gotcha. Masing-masing pembentukannya. Tapi yang terpenting itu kita itu nggak iso hidup sendiri gitu. Ada kan kalau orang wis aku ngene iso akhirnya nggak status, nggak buat status itu ijen tatak lur. Nah itu kita nggak bisa. Kita juga butuh temen buat sharing, buat gimana wah aku lah habis gini nggak usah ini butuh mas, butuh banget temen buat sharing biar nanti kalau jatuh itu nggak nemen-nemen, maksudnya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kalau jatuh kayak dari gedung nggak terlalu berdarah, nggak terlalu sakit gitu. Jadi ada banyak pembelajaran di dunia justru mungkin orang awam melihatnya itu dunia hitam. Jadi padahal di situ banyak sekali pelajaran hidup, banyak banget di situ itu, di dunia hitam itu. Kayak contoh mungkin teman-teman kemarin yang di Bali itu bikin acara itu say no to drug, bukan say no to drug tapi say no, bacanya apa ya, KNO itu mas, say no to drug. Say no, sama aja pronunciation sama aja. Say no to drugs, tapi kita No. tahu drugs. No. Nah, Say no jadi to drugs. bukan tahu untuk mencoba, tapi tahu untuk Seikoji rapper kok. Seikoji ya itu rapper. Bukan tahu untuk kita harus mencoba, enggak, tapi tahu gimana rasanya nanti setelah make, gimana rasanya nanti setelah jebur, gimana rasanya nanti kecanduan, gimana nanti rasanya nanti mungkin jualin barang apa sepatu ya itu ya untuk make, apalagi enggak jadi wes nanti Raw ini, unedited, uncensored. jadi sensornya iya. ntar. Ya, go ahead.
Jadi kayak gitu mas. Jadi ya banyak mas. Tergantung porsinya. Aku juga nggak bisa nyamain porsinya orang kan masing-masing juga. Makanya say no to drugs, say no to drugs, angel. Jadi kayak Say gitu no. sih mas. Ya. Oke. Jadi untuk kadang-kadang melewati lembah hitam untuk bisa menjadi turning point ya istilahnya kan. Benar-benar. Jadi semua kayak drugs segala macam, coba aja segala macam, cuma jangan mungkin terlalu ketagihan atau gimana kali ya. Cuman kadang-kadang kita perlu eksperimen atau ngalamin itu untuk menjadi tobat yang 180 gitu. Ya untuk bisa menjadi yang lebih baik ya kita harus ngalamin gitu. Nggak bisa kan kita ngomong kayak orang di penjara. Aku main ke penjara gitu. Terus mas narkoba itu gak enak mas, narkoba itu bro kan tau mau penjara enggak ya wis diem mau. Iya. Jadi kayak gitu, paham ya maksudnya. Iya. Jadi harus ngalamin baru nanti lah titik pendewasaannya di situ mas. Ya tergantung orangnya, kalau mau berubah ya berubah, kalau enggak ya segitu-gitu aja, pasti kayak gitu. Kalau menurutku ketergantungan sama kecanduan, kalau menurutku sih ya itu nggak ada mas, itu tergantung orangnya gitu loh. Kalau kita ngomongin candu itu ya kayak contoh lah ya, jangan ke narkoba lah ya, contoh kayak sepatu gitu kan. Aku pengen gini, itu kan sekedar pengen gitu, bukan kecanduan. Kalau narkoba kecanduan menurutku enggak sih mas, itu tergantung orangnya mau berubah apa enggak. Intinya bahasa Jawa ini kan delotok apa ngelawak ya. Iya, delotok. Lah itu. Jadi tergantung orangnya mau berubah atau enggak. Dari perubahan dari internally ke externally. Sip.